Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Soleh, Prodi Ekonomi semester 3. Berdirinya saya di depan kamera ini akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tugas UAS saya yang dengan mata kuliah Tafsir Ekonomi dengan judul Konsep Zakat. Perlu kita ketahui, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa, yaitu zakat berarti bersih, suci, berkembang, atau berkah. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syarat Islam. Jenis-jenis zakat di sini itu ada dua. Yang pertama zakat fitrih dan yang kedua itu zakat mal. Zakat fitrih yaitu zakat yang wajib dibayarkan menjelang Idul Fitri oleh setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak. Biasanya dalam bentuk bahan makanan seperti beras atau uang yang setara. Dan yang kedua yaitu adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan, peternakan, dan lain-lain. Syarat-syarat zakat, syarat-syarat wajib zakat itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta yang dimiliki telah mencapai nisab, dan yang keempat harta tersebut telah mencapai haul. Yang kelima harta berkembang. Yang dimaksud syarat zakat yang pertama yaitu adalah Islam, yaitu maksudnya hanya berlaku bagi setiap muslim. Yang kedua itu merdeka. Yang dimaksud merdeka di sini yaitu adalah bukan dalam status perbudakan. Jadi, bila kita menunaikan zakat, tapi kita itu belum merdeka, yang mana seperti di zamannya Rasulullah, itu belum dikatakan zakat, maksudnya belum sah zakat tersebut. Dan yang ketiga itu harta yang dimiliki telah mencapai hak nisab. Nisab sendiri itu maknanya adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Gitu. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai haul. Berlalu satu hukum kepemilikan atau untuk zakat mal ini ya. Yang kelima yaitu harta berkembang atau berpotensi bertambah atau memberikan keuntungan. Nah, itu syarat-syarat wajib zakat. Yang kita menginjak yang selanjutnya yaitu adalah golongan yang berhak menerima zakat. Seperti yang disebut dalam Al-Quran ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 60, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, dan yang kedua itu miskin, dan ketiga itu amil, 4 mu'allaf, 5 riba, riqab, qorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Yang dimaksud dengan fakir tersendiri yaitu adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta ataupun menghasilkan yang mencukupi. Beda lagi dengan miskin. Miskin itu maknanya yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi masih kurang dari kebutuhan dasarnya. Jadi perbedaan miskin sama fakir itu sangat jauh. Jadi kalau fakir itu orangnya tersebut sangat tidak memiliki harta. Kalau miskin ini memiliki harta tapi tidak mencukupi, atau yang dinama lainnya yaitu adalah dia itu udah bekerja, udah punya penghasilan tetapi belum mencukupi dengan kebutuhannya.
Nah, itu dinamakan miskin. Yang selanjutnya itu amil. Orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat. Nah, itu amil seperti yang ada di masjid-masjid kita ya. Begitu. Yang selanjutnya itu mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Nah, dengan membutuhkan bantuan untuk menguatkan keimanannya. Jadi gini, ada seorang itu baru masuk Islam, yang awalnya itu agamanya lain terus masuk Islam, biar dia itu pasti masih ragu keimanannya. Jadi di sini dimasukkan yang mu'alaf itu dikarenakan membutuhkan bantuan untuk menguatkan keimanannya. Nah, gitu. Itu yang dinamakan mu'alaf ya. Dan yang selanjutnya yaitu rikob. Rikob ini hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, atau nama lainnya di era sekarang dikaitkan dengan pembebasan dari utang besar atau pembukaan modern. Jadi gini, rikob ini ya, gini, dia itu tidak mempunyai dia itu mempunyai hutang yang sangat besar, tetapi dia itu gak bisa bayar, belum mampu membayar. Nah, dalam golongan yang berhak menerima zakat itu termasuk salah satu orang yang wajib menerima zakat. Salah satunya yang wajib ya. Dan yang selanjutnya yaitu qorimin. Qorimin yaitu adalah orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya. Oh, ini hampir sama. Bukan sama ya, maaf, ralat. Rikob di sini tuh hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri di era sekarang. Maksudnya di era sekarang dikaitkan dengan pembebasan dari utang. Ah, itu rikob ya. Dan yang selanjutnya yaitu qorimin. Qorimin itu orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya. Nah, itu qorimin. Nah, dan yang selanjutnya itu fisabilillah. Orang atau lembaga yang berjuang di jalan Allah, termasuk dakwah, pendidikan Islam dan jihad. Nah, mengapa kebanyakan dari kita ini kepada yang kiai-kiai lah. Kiai-kiai itu kan, wah, kaya, banyak mempunyai harta, bercukupan, ya kan ya, bercukupan. Tetapi mengapa banyak orang santri itu zakat fitri itu ke sana? Dikarenakan di sini itu yang itu termasuk ya fisabilillah. Beliau itu fisabilillah, berjuang di jalannya Allah. Yang mana di sini orang ya atau lembaga yang berjuang di jalan Allah. Pondok-pondok besar itu, pondok manapun itu berjuang di jalan Allah. Misinya cuma satu. Gitu, berjuang di jalan Allah. Kayak termasuk dakwahnya beliau, terus pendidikan Islamnya, dan jihad melawan pikiran negatif para yang banyak itu ya. Terus yang terakhir, yang nomor 8, bagian 8 itu ibnus sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya yang bertujuan baik. Begini, musafir di sini tuh banyak ya. Ada kalanya dia itu menunaikan perjalanan jauh dikarenakan dia itu mempunyai tanggungan. Seperti contoh, dia itu nantilah kalau aku lulus ini, aku mau jalan dari sini ke sana. Yang mana perjalanannya itu tidak bentar, bahkan berbulan-bulan. Nah, bisa masuk terhadap golongan yang menerima zakat, yaitu gara-garanya bila nanti si musafir itu tidak mempunyai bekal makanan,
maka itu salah satu golongan yang wajib dizakati. Bukan menzakati ya, gitu. Hikmah ya, itu pembahasan dari golongan yang menerima zakat, ya kan? Terus yang selanjutnya itu hikmah dan manfaat zakat apa sih? Nah, saya terangkan. Yang pertama yaitu adalah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Jadi, bila Anda pengen jiwanya bersih, berzakatlah. Dan bila Anda sifatnya itu pengen bersih dari sifat kikir, berzakatlah. Maka insya Allah akan dimudahkan jalannya sama Allah. Yang selanjutnya yaitu membantu pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Jadi gini, yang dimaksud itu membantu pemerataan ekonomi itu seandainya di sini ya, seandainya ya, saya sendiri ini semoga saja ya kaya kan. Nah, kalau sama saya sendiri tidak dizakati, mau dikemanakan harta ini? Sedangkan kita itu pasti butuh yang dinamakan amal buat sanggup kita ke akhirat nanti, ya kan? Nah, gitu. Yang selanjutnya itu membantu mereka yang membutuhkan agar bisa hidup lebih layak. Jangan memikirkan diri sendiri, begitu. Ya, jangan mikirkan diri sendiri. Soalnya kenapa? Banyaklah masyarakat atau saudara-saudara Islam kita yang berjuang, yang kelaparan, itu butuh yang namanya makan, bahan pokok, begitu. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan keberkahan dalam harta dan kehidupan memberi zakat. Jadi bila Anda itu berzakat, insya Allah maka berkah dalam harta itu dan kehidupannya. Yang terakhir ini memperkuat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jadi mempererat saudara-saudara kita itu bisa mempererat lah. Begini maksudnya ya. Dengan adanya zakat ini kita itu bisa menjalin hubungan yang silaturahmi. Maksudnya berhubungan baik lah, gitu. Saling tolong menolong, begitu. Nah, kesimpulannya yaitu adalah zakat adalah bentuk kepedulian sosial dalam Islam dan memiliki nilai ibadah yang tinggi, baik secara spiritual maupun ekonomi. Jadi ya, sekian dari saya presentasi ini untuk menuntaskan, maksudnya yang menunjukkan tugas UAS saya yang mana disuruh buat video begitu dan diupload. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.